Selama perjalanan hidup aku nih, aku sekarang udah 49 tahun. Kayaknya nggak ada yang seberat di tahun ini gitu loh. Jadi tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan saya sampai berpikir, salah saya tuh sama Kang Emil apa gitu ya. Dan kemudian Kang Emil tuh orangnya moving forward banget. Dia nggak peduliin orang lain. Dan di balik wanita hebat, kartu kreditnya 4. Di balik lelaki hebat ada wanita simpanan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini yang lagi viral adalah tentang kasus Ridwan Kamil sama Bu Atalia nih. Jadi Bu Atalia akhirnya ini muncul nih ke media. Kira-kira apa nih tanggapannya? Dan sebelum kita ke sana, saya menemukan sebuah konten pada tahun 2022, teman-teman. Ya, Bu Atalia itu mengungkapkan perasaannya gitu di dalam sebuah podcast. Oke, mari kita lihat saja, teman-teman. Apa sih klarifikasi Bu Atalia tentang hubungannya di tahun 2022? Kali ini kejadiannya 2021. Apakah dia sudah mencium bau-baunya adanya perselingkuhan atau tidak nih? Ya. Nah, ngomongin tentang hal-hal perselingkuhan, biar kalian tidak keluar-keluar rumah gitu kan. Gue punya brand nih yang bisa kalian beli, yaitu dari brand Swings. Jadi kalian nggak perlu keluar-keluar rumah. Kalian tinggal duduk manis, santai, belinya online, nanti dikirimin paketnya. Teman-teman tinggal check out aja, linknya ada di bawah. Ada mie, ada sabun mandi, ada parfum, ada odol, lengkap lah dari brand Wings ini ya. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Tapi nanti setelah akhir video kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di podcast 2022, Ibu Atalia Pratya sebut tahun ini tuh tahun yang sangat berat bagi dirinya dan keluarganya. Kita dengerin teman-teman. Apakah dia sudah mencium aroma-aroma perselingkuhan, karena tahun 2022 itu kan udah berat tuh. Oke. Tahun 2022 tuh tahun yang paling berat buat saya dengan Kak Emil ya. Jadi selama perjalanan hidup aku nih, aku sekarang udah 49 tahun. Kayaknya nggak ada yang seberat di tahun ini gitu loh. Jadi kalau aku ngumpul-ngumpulin apapun ya, dari semenjak dulu SD gitu sampai sekarang, kayaknya nggak ada yang segini. Tapi di balik itu juga ada kebahagiaan gitu. Jadi aku selalu percaya ya, aku percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu sudah punya rencana pada setiap manusia. Itu selalu yang kata orang, ada pepatah mengatakan bad day pasti berlalu gitu ya. Atau mungkin juga setelah hujan ada pelangi. Ya itu benar adanya gitu. Jadi saya selalu merasa bahwa ketika ada ujian, sabar. Kita harus gempur dengan kesabaran yang tinggi. Akan ada kebaikan setelahnya, seperti itu. Nah, tahun ini luar biasa buat saya, beratnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan saya sampai berpikir, salah saya tuh sama Kang Emil apa gitu ya. Tapi kemudian di balik itu ternyata justru kebaikan, kemuliaan dari seseorang yang meninggalkan kami ini ternyata luar biasa gitu. Jadi justru akhirnya rasa syukur yang muncul gitu. Kalau kita lihat sih arahnya teman-teman, ini kayaknya arahnya ke anaknya deh ya. Kita lihat dari sisi netizen nih, ternyata ada yang lebih berat ya Bu Cinta. Berat ya. Berat badannya gitu ya, lebih berat banget ya. Bu Atalia bicara kayak gini guys, salah saya tuh sama Kang Emil tuh apa gitu ya. Yang salah tuh RK doang Bu, Ibu nggak salah. Ya bener, yang salah RK. Ya mungkin karena nantilah kalian ada beberapa part yang dimana Bu Atalia mempercayai Kang Emil gitu. Ternyata kepercayaan itu dipakai buat hal yang negatif. Cakep banget Bu Cinta sekarang 51 tahun, sedangkan Lisa 25 tahun udah kayak 60 tahun. Iya, 25 tahun saja gak nyadar. So, kita udah umur 40 gitu. Oh iya, 60 lah lebih logis ya. Pacaran berapa lama sih Bu? Sekitar 1,5 tahun ya. Jadi 1 tahun dulu, hampir 1 tahun PDKT. Kemudian 6 bulan kemudian dia melamar. Tapi Ibu pas pertama kali ketemu Kang Emil udah tahu kayaknya aku akan nikah sama dia atau enggak? Enggak dong. Oh enggak ya? Aduh, ketawa deh. Jadi dulu gitu kan sama orang lain dong. Oh gitu. Bagus Bu, emang harus kayak gitu. Tapi memang gak setuju. Ya biasa. Oh, Mama gak setuju. Kalau Mama gak setuju udah ini mirip deh cerita kita.
Ya gitu kan ya, biasa kalau orang tua juga mungkin punya feeling atau gimana gitu. Tapi ya dulu lagi deket sama orang lain juga. Jadi Kang Emil ngedeketin tuh ya aku sama yang lain juga masih kan belum jadian ya. Bener, gak apa-apa. Kita nerima tamu siapa aja dong gitu. Udah lama cuy pacarannya, udah lama. Emang bener-bener nih Kang Emil sama mata keranjang. Mungkin orang tuanya Bu Atalia udah feeling nih mata keranjang nih kan. Kang Emil next. Kang Emil tuh struggle banget. Wah dia tuh. Tapi dia nggak ini yang nggak kasar gitu, mainnya nggak kasar. Karena ada yang ngajak berantem, ada ini enggak. Gimana Bu mainnya? Ada tuh, ya itu. Jadi kalau ke rumah nih, kalau malam minggu kan banyak tuh di rumah tuh. Jadi di rumah tuh ada yang duduk di depan ruang tamu, ada yang kemudian duduk di ruang tengah, ada yang main gitar-gitaran sendiri, ada yang gitu-gitu kan, beda-beda gitu. Terus mereka tuh nggak mau bergabung gitu kan. Jadi aku yang mencok gitu. Terus nah yang satu lagi ini beda. Nah ada seorang jejaka ini dia mainnya belakang gitu, ngedeketinnya sama si mbaknya. Ngedeketinnya sama mama aku. Jadi pas ke belakang, kok ada Kang Emil sama mama? Ya ini lagi nemenin mama ngobrol gitu. Ya sudahlah. Jadi pada satu masa yang lucu adalah, mama kan gini nih, ini belum nih ya, belum jadi nih sama Kang Emil. Terus biasa kan suka ngelendot ke mama gitu. Aku bobok di pangkuannya mama dong. Terus mama tuh sambil gini-gini, usap-usap kepala aku, Li. Nantinya mama tuh ya pengennya kalau Lia udah mau nikah nih, punya jodoh nih ya, pengennya nih ya yang pertama dapetin tuh orang Sunda. Mama Sarah, bukan, maksudnya biar ngobrolnya enak aja, kata mama tuh gitu. Yang kedua lebih tua lah, karena aku mantan aku dulu tuh lebih muda dua-duanya. Terus lebih tua lah dikit, katanya supaya kamu nggak terlalu superior gitu. Kamu tuh kayak leadershipnya dari dulu kelihatan. Jadi kalau dulu ya sama mantan-mantan aku jalan duluan, mereka di belakang gitu loh, kan nggak banget nih. Bagus sebenarnya. Apa? Nah tapi dengan Kak Emil ini beda. Terus yang ketiga kata mama kan seneng banget bongkar-bongkar rumah kan, seneng banget tata rumah. Terus mama bilang gini, terus ya apalagi kalau suaminya nanti arsitek. Aku bilang benar. Udah menuju ke satu orang ya. Oke. Di sini podcast ini Bu Atalia itu seorang wanita yang sangat mandiri teman-teman ya. Leadershipnya, jiwa kepemimpinannya tuh udah keluar tuh masa-masa gadis gitu. Pantesan dengan isu perselingkuhan sekarang dia nanggapinnya dengan tenang teman-teman. Ya jelas kenapa? Karena dia kan Komisi 8 nih ya. Dia ada di politik, gak mungkin dong ngurusin hal-hal tentang perselingkuhan kayak gini gitu. Tapi yang pasti sih hati Bu Atalia ya sakit lah, namanya juga manusia ya teman-teman. Orang yang udah dipercaya dikasih kepercayaan malah tidur sama cewek lain. Ya udah, karena restu orang tua udah ke situ. Dan kemudian Kak Emil tuh orangnya moving forward banget. Dia tuh nggak peduliin orang lain. Dia merasa bahwa pokoknya yang penting aku dapetin hati aku gitu ya, sama orang tua aku, dia nggak peduli orang lain. Jadi pada saat dia nanya sama mama, tante boleh nggak saya ngedeketinnya loh. Jadi dia nggak nyatain cinta sama aku. Dia ke mama dulu, tante boleh nggak aku ngedeketin Lia gitu ya. Aku dimana Lia dulu. Terus kata mama, kalau iya kamu serius ke bapaknya aja. Dia ke Jakarta dong kayak aku terus langsung ketemu. Om boleh nggak saya ngedeketin Lia? Berani dong dia. Ayah aku kan gitu ya. Terus apalagi hubungan anak perempuan sama bapak kan ya. Iya terus gini. Aku kalau om sih terserah Lianya. Langsung aku dipanggil, Li, ini kayak orang mau ngelamar gitu. Li, itu tuh katanya Emil nih katanya kamu mau nggak katanya dia deket sama kamu. Aku cuma aja gitu ya. Terus ya udah berarti boleh. Gitu ya boleh. Tapi itu belum, itu tuh jadian namanya ya. Jadi itu kejadian belum lamaran. Betul. Setelah itu baru mungkin sekitar 6 bulan kemudian dia lamaran beneran, dia bawa keluarganya segala macam. Jadi yang namanya jadian kita itu yaitu semenjak dia berani ngomong sama ayah aku. Ini trik yang sangat-sangat bagus ya teman-teman. Untuk kita yang jomblo kayak saya, Rama ini tuh harus deketin orang tuanya dulu gitu sebelum jadian ya. Dapat jalur kuning atau jalur merah nih gitu kan. Jangan deketin anaknya duluan nih, kalau udah jalur merah dari orang tuanya susah ya. Crazy ceritanya Bu Atalia. Lanjut lagi teman-teman. Prinsip atau value di hidup Kang Emil yang ibu jadi merasa yakin ini adalah pilihan yang tepat untuk ibu hidup selama-lamanya sama orang ini. Kalau aku ngelihatnya gini, Kang Emil ini tipe pejuang sejati.
Oke. Jadi Jual. dia itu gak gampang menyerah. Jadi aku kan mendampingi Kak Emil tuh udah lama banget, 26 tahun dong ya. Iya. Seumur aku. 96. Ya, 26 tahun dan ketahuan dihianatinya 2021. Dari lahir aku tahun lahir berapa? 96. Ya persis, Iya. persis banget. Aku nikah 96. Jadi aku tuh ngedampingin Kak Emil tuh dari tahun 96. Aku udah tahu banget dia itu seperti apa kan. Iya. Nah, satu hal yang menurut aku kelebihannya dia itu orangnya tidak mudah menyerah. Selama itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan harapan gitu ya. Dia akan berusaha untuk terus aja keyeng gitu. Kalau keyeng itu artinya dia akan fokus gitu. Iya. Untuk mendapatkannya. Nah, sama seperti bagaimana dia berusaha mendapatkan aku gitu ya. Atau hal-hal lainnya gitu. Jadi dia nggak pantang patah orangnya. Jadi kalaupun dia sedih tuh ya kita kadang-kadang gini berpelukan bareng aja gitu. Iya. Ya udah kita sama-sama ya hadapin semua. Siap gitu. Udah. Fokus aja lagi gitu. Hadapi semua. Dan kita tuh kan karena dari nol sama-sama dengan Kang Emil. Jadi kita kayak yang guncangan-guncangan itu ya udah kita hadapi. Oh ini kita pernah kok ngalamin yang lebih sulit. Cuman yang kemarin aja yang berat itu yang tahun 2022 itu. Iya, Jadi pastilah, Bu. kalau selama ini mungkin gitu, kata Tuhan tuh ini kok kayak Baik-baik biasa-biasa aja aja ya. dikasih cobaan ini kok biasa ini dikasih yang berat banget deh gitu. Beda ya, buat Alia ternyata selalu berpikiran positif di sini. Keren sih, ya punya istri macam buat Alia ya. Berpikirannya selalu positif dia teman-teman. Bahkan Kak Emil tuh yang menenangkan saya. Dia selalu bilang gini, Teh, aku nggak bisa tanpa Teteh gitu. Karena itu tadi semua kekuatan otak kiri itu ada di aku gitu. Sebenarnya dia tuh otak kanan banget. Jadi aku belajar banget banyak hal dari Kang Emil. Karena dia tuh visioner deh orangnya. Jadi kalau orang tuh berpikir kalau aku masih paling ini 5 langkah ke depan lah. Jadi 1 langkah ke depan apa yang harus saya lakukan, 5 langkah paling maksimal di situ. Kang Emil tuh udah 1000 langkah ke depan. Jadi dia tuh dia kan orangnya jago bikin mind map. Iya. Jadi dia tuh kalau misalkan ada masalah, Mind map. dia tuh bikin kayak mind mapping, masalahnya apa aja, terus nanti ini sebagai sebuah tantangan, nanti cari solusinya apa aja, dia keluarin tuh semua di situ. Nanti mana yang bisa dilakukan itu dia bikin sambungan-sambungan apa namanya yang bisa nanti dilakukan pertama, mana kedua gitu ya, seperti itu. Nah saya belajar itu dari Kang Emil. Oh, saya udah ngebaca nih gambarannya kenapa Pak RK nggak muncul ke media, yang muncul malah sosok Ayu Aulia teman-teman. Jadi dia udah buat mind mapnya nih ya, temennya Lisa siapa mind mapnya Ayu Aulia. Yang klarifikasi harusnya siapa? Bukan RK tapi Ayu Aulia ya. Cukup menarik banget. Kita lihat baru video-video ini nih, baru-baru ini ya, beritanya bahkan Ayu Aulia yang press conference loh, aneh kan? Dia yang malahan mengklarifikasi tentang hubungan RK dengan Lisa. Ya, berarti yang seakan-akan Ayu Aulia ini adalah tangan kanannya RK. Oh, aduh. Oh ini gini cara mainnya Kang Emil ya. Kasihan Bu Cinta, dalam hati RK kamu belum tahu Teh. Waduh ya. Buaya. Kita lihat lagi lanjut. Keharmonisan rumah tangga selama hampir 28 tahun bersama Kang Emil itu kuncinya kalau menurut Ibu Cinta adalah selalu diberikan kepercayaan dan juga selalu diskusi, betul ya? Betul, dan evaluasi kenaikan anggaran skincare tiap 3 bulan. Anggaran skincare. Kang Emil mau nanya dong, arti Ibu Cinta buat Kang Emil tuh apa sih? Ibu Cinta itu separuh aku kalau lagu Noah. Jadi hidup saya tidak berfungsi kalau setengahnya tidak ada. Kedua, kalau saya HP-nya, Bu Cinta tuh chargernya. Yang membuat saya baterainya bisa selalu full 100%. Di balik lelaki hebat ada wanita, di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya. Dan di balik wanita hebat kartu kreditnya 4. Di balik lelaki hebat ada wanita simpanan. Aduh. Kang Emil. Gak nyangka gitu ya ada perselingkuhan, padahal kelihatan banget kan di sosial media dia pinter ngegombal, pinter ngebucin. Ternyata gombalan ini bukan buat Bu Atali tapi ternyata buat si galon pink ya.
Di balik wanita hebat dan cantik serba anggun, ternyata ada Bu Tronton yang juga dapat digandeng. Skincare 2,5 M buat Bu Cintanya saja ya. Gombal, haha, di balik lelaki hebat dan truk tronton. Kalian ini truk tronton tuh siapa sih? Saya tidak tahu ya. Next, separuh aku. Yang separuhnya siapa, Kang Emil? Ya. Oke, kita langsung aja ke video yang terbaru kondisi Bu Cinta ya. Ini kita lihat kondisinya. Sebetulnya begini, yang namanya keadilan itu berlaku bagi semua. Tapi tentu harus ada itikat dari yang bersangkutan untuk melaporkan. Nah, saya sendiri tentu akan melakukan pendekatan sehingga kita bisa mungkin dari hati ke hati, ya, dari seorang ibu kepada anaknya, mungkin mereka bisa juga memberikan laporan terkait dengan kasus ini. Tapi saya kira ini memang harus ada itikat dari yang bersangkutan. Kita lihat Bu Atalia ini ngurusin kasus yang lain ya. Dia bukan ngurusin kasus perselingkuhan dia, karena kan dia mungkin secara profesional, dia seorang politikus dan dia nggak mau ngebahas tentang masalah pribadi dia, tapi malah masalah yang lain. Tapi kita bisa lihat kelihatan dari mimik wajahnya, walaupun dia sedang berusaha tampil di media dengan senang, tapi ada wajah yang dimana dia lagi sedih. Sepertinya seperti itu teman-teman ya. Karena saya ini adalah pakar ekspresi. Aku langsung ke pencarian Lisa Mariana. Ternyata Ibu Atalia saingannya ikan buntal. Bukan ikan sapu-sapu tuh. Saingan Bu Cinta memang bukan kaleng-kaleng, tapi drum. Kasus KPK Ridwan Kamil, mana Bang BJB? Ya kita tetap kawal teman-teman. Tapi dengan adanya isu perselingkuhan ini, harusnya KPK tetap bergerak. Kalau dia nggak gerak, ini bakal kesorot media. Karena kan Kang Emil lagi ikutin media nih ya. Menurut saya sih seperti itu. Kita tutup dulu videonya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada updatean terbaru lagi bisa saya kasih tahu ke teman-teman ya. Semoga masalah entah drum pink lah, bus tronton lah, galon pink lah ya, yang minta pertanggungjawaban karena tidak pakai pengaman. Saya undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa. Jadikanlah konten saya informasi. Dan yaudah, itu aja. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe dan check out Wings ya. Stok. Bye bye. Subscribe.